Hai, welcome to my channel Healthy Tips Sehat, channel yang men-sharingkan tips kesehatan terutama berdasarkan teori pengobatan tradisional Tiongkok dari para Lao Chung-i, dokter-dokter TCM terkemuka di China yang aman, mudah, dan murah untuk kita lakukan sendiri. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan happy. Nah, hari ini saya akan sharingkan masih tentang Chen Lao. Kalau kali lalu Chen Lao men-sharingkan apa saja sikap hidupnya sehingga dia bisa tetap sehat di umur 100 tahun dan masih tetap bisa produktif, rutin berpraktek di rumah sakit. Kali ini saya akan sharingkan tentang apa saja sih yang dia konsumsi sehari-hari, apa saja makanan yang dia makan yang membuat dia tetap sehat sampai seperti saat ini. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya. Thank you. Nah, mungkin Anda belum kenal Chen Lao itu siapa. Nama lengkapnya adalah Chen Tongyin. Dia adalah seorang dokter kepala bagian penyakit kulit di Beijing Zhongyi Yiyuan, yaitu Rumah Sakit TCM di Beijing. Apa sih hebatnya Chen Lao? Kenapa saya sharingkan tentang beliau? Nah, Chen Lao ini tahun 2021 kemarin persis 100 tahun. Nah, sampai dengan 100 tahun itu dia tetap sehat dan tetap aktif, tetap produktif, rutin berpraktek di rumah sakit. Nah, tentunya kita ingin belajar apa saja sih tips sehatnya, bagaimana dia bisa melalui begitu panjang umur tapi tetap sehat. Nah, kali lalu saya sudah sharingkan tentang sikap hidupnya. Kali ini saya akan sharingkan tentang apa saja makanan yang dia makan. Kita mulai dari makan pagi. Apa yang dimakan Chen Lao setiap paginya sebelum dia berangkat kerja, nah ini terpengaruh dari pengajaran ayahnya. Chen Lao suka makan sepotong roti, lalu susu dan telur. Mengenai susu, ini yang saya sekarang ikuti. Chen Lao suka mencampurkan ke susunya itu biji wijen hitam dan madu. Ternyata nikmat sekali, Anda bisa coba juga itu. Lalu mengenai telur, Anda bisa coba refer juga video yang pernah saya buat tentang bagaimana memasak telur rebus yang sehat. Silakan Anda lihat di channel saya. Saat makan pagi ini, Chen Lao suka minum Jihua Cha, yaitu teh krisantemum. Kenapa minum teh krisantemum? Menurut Chen Lao, krisantemum ini baik untuk membuat pikiran jernih dan untuk membantu penglihatan menjadi lebih jelas. Berapa banyak? 3 kuntum cukup untuk 1 gelas. Nah, masakan apa yang sehari-hari terhidang di meja makan Chen Lao? Yang pertama adalah seledri. Karena Chen Lao ada sedikit tekanan darah tinggi, maka dia rutin makan seledri 3-4 kali seminggu. Bagaimana cara memasaknya? Dia mencontohkan bisa ditumis dengan misalkan dry tofu atau tofu kan. Nah, dry tofu ini Anda bisa beli juga di toko online. Yang kedua yang sering ada di meja makan Chen Lao adalah udang. Nah, ini mungkin semua banyak yang suka ya. Apa yang bisa dimasak dari udang ini? Chen Lao mencontohkan kita bisa menumisnya bersama dengan timun dan wortel. Jadi ada warna putih dari udang, ada warna hijau dari timun, dan ada warna merah atau orange dari wortel. Jadi enak dilihat, lalu akan membangkitkan selera, enak dimakan. Yang ketiga adalah jamur hitam. Chen Lao mencontohkan jamur hitam kita bisa tumis dengan kembang kol. Perpaduan jamur hitam dan kembang kol ini sesuai dengan teori dalam TCM, yaitu bahwa makanan yang berwarna-warna itu baik untuk macam-macam organ tubuh manusia. Jadi jamur hitam itu karena dia berwarna hitam, dia baik untuk ginjal. Sementara kembang kol termasuk yang putih, dia baik untuk paru-paru. Jamur hitam juga baik untuk pembuluh darah. Yang hampir selalu ada setiap hari terhidang di meja makan Chen Lao adalah tahu. Chen Lao sangat suka makan tahu. Dia bisa menumisnya atau juga membuatnya dalam kuah. Chen Lao seringkali membeli satu kepala ikan lalu direbus selama 1 jam. Nah, lalu kaldunya diambil dimakan bersama tahu. Nah, itu tadi beberapa contoh masakan yang biasa dikonsumsi oleh Chen Lao sehari-harinya. Nah, lalu bagaimana dengan buah? Nah, kalau Chen Lao setiap pagi selalu rutin makan setengah buah apel. Kenapa tidak satu? Katanya karena perutnya tidak muat. Nah, kenapa apel? Karena apel baik untuk membantu melancarkan buang air. Jadi setiap pagi pada jam yang tertentu, Chen Lao selalu rutin buang air besar setiap harinya. Lalu ada lagi satu kebiasaan unik Chen Lao, yaitu
setiap malam sebelum tidur. Chen Lao biasa tidur pukul setengah 11 malam. Setengah 10-nya Chen Lao makan buah lagi. Kenapa kok nggak pagi aja semuanya? Karena kata Chen Lao tidak cukup waktunya, karena dia harus praktekkan. Nah, apa yang dimakan setiap malam? Chen Lao makan setengah lagi buah jeruk, karena kalau satu juga terlalu banyak buat dia, dan juga satu buah kiwi. Kita tahu jeruk mengandung banyak vitamin C, dan juga ternyata jeruk membantu melunakkan pembuluh darah. Apakah Chen Lao makan snack? Ternyata Chen Lao juga makan snack. Chen Lao juga suka ngemil ya. Jadi sambil nonton TV, dia juga ngemil. Apa cemilannya? Yaitu kacang tanah, tapi bukan digoreng dan dipanggang atau yang lain, tapi direbus. Berapa banyak? Ternyata hanya 5, 6, 7 butir. Jadi hanya sedikit sekali. Kacang tanah ini ternyata baik sekali. Kalau dalam bahasa Mandarin dia disebut changshengguo atau apa ya, nuts yang bisa untuk panjang umur. Nah, Chen Lao juga suka mengantongin kacang tanah saat pulang dari rumah sakit. Kalau terlalu siang sudah lapar, untuk menahan lapar, Chen Lao juga makan kacang tanah. Snack lainnya dimakan sebelum tidur yaitu angco atau hongzhao atau orang biasa sebut juga kurma Cina dan hetao atau walnut. Masing-masing satu butir, jadi satu butir angco dan satu butir walnut. Walnut baik untuk kesehatan otak karena bentuknya juga seperti otak gitu ya. Lalu angco baik untuk pencernaan karena itu juga Chen Lao rutin buang air besar setiap harinya pada jam yang sama. Itu tadi contoh-contoh makanan, minuman, buah, snack yang biasa dikonsumsi oleh Chen Lao setiap harinya. Lalu ada tips lain tentang makanan dari Chen Lao, yaitu yang pertama, buatlah makanan kalau yang dalam bahasa Mandarinnya disebut qingdan, yaitu yang ringan rasanya, tidak terlalu asin, tidak terlalu pedas, dan juga tentunya hindari makanan yang lemaknya berlebihan. Kita perhatikan juga susunan makanan sebaiknya warna-warni supaya enak dilihat. Kalau enak dilihat tentunya akan membangkitkan selera, enak dimakan. Dan yang penting adalah makanan yang berwarna-warni itu baik untuk kesehatan 5 organ tubuh kita. Lalu yang terakhir adalah makan jangan terlalu kenyang. Cukup 80% kenyang, berhentilah, cukupkan makanan kita. Chen Lao adalah contoh hidup nyata bagaimana dia dengan kedisiplinannya makan makanan yang sehat setiap harinya. Beliau bisa hidup hingga 100 tahun, tetap sehat, tetap aktif berkarya, tetap rutin berpraktek di rumah sakit. Semoga kita semua juga terinspirasi hingga nanti di usia berapapun kita tetap sehat, bisa tetap juga berkarya, berguna bagi banyak orang. Silakan share video ini, semoga semakin banyak orang terinspirasi dari pengalaman hidup Chen Lao. Sampai jumpa di tips sehat yang lain di channel Healthy Tips Sehat. Thank you, bye-bye.